Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugio SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 5 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Baik, di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh Pak Guru atau sahabat saya, rekan saya, yaitu Bapak Wisnu Kamerian S. Sosio. Baik, di sini Pak Wisnu, saya akan berbincang-bincang dengan Pak Wisnu. Apakah ada waktu luang? Insya Allah ada, Pak. Iya, ada. Jadi di sini Pak Wisnu kan besok akan melakukan observasi ya, mengajar di kelas. Jadi di sini sebelum melakukan observasi itu ada namanya pra-observasi. Nah, baik di sini Pak Wisnu, adapun tujuan pra-observasi itu adalah supaya nanti Pak Wisnu ketika diobservasi ya kan bisa tergali, kemudian kesiapan Pak Wisnu lebih mantap di dalam kelas. Baik Pak Wisnu, di sini saya ingin bertanya kepada Pak Wisnu. Jadi besok kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Pak Wisnu lakukan di kelas, Pak Wisnu? Baik, Pak. Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas atau selama pembelajaran di kelas nantinya, itu yang pertama memahami ya, Pak. Memahami. Jadi peserta didik itu diharapkan dapat memahami gitu, Pak. Memahami konsep dasar dan bentuk-bentuk perubahan sosial, Pak. Oh ya, baik. Jadi besok yang akan menjadi tujuan Pak Wisnu dalam kelas itu adalah supaya murid itu memahami memahami konsep dasar dan bentuk-bentuk perubahan sosial. Iya, bentuk perubahan sosial. Baik. Kemudian Pak Wisnu kan setelah tujuan pembelajaran Pak Wisnu yang capai besok, kemudian ada lagi area pengembangan yang akan Pak Wisnu lakukan di kelas besok apa aja Pak Wisnu? Baik Pak, area pengembangan yang ingin saya lakukan sebelum mungkin masuk ke area itu Pak, ada satu lagi nih Pak, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai atau nantinya dalam pembelajaran bisa dicapai itu, yakni peserta didik diharapkan mampu nih Pak mempresentasikan hasil pengamatannya berkaitan dengan bentuk-bentuk perubahan sosial di lingkungan sekitar, Pak. Itu ada dua tujuan, Pak. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin saya capai dari proses pembelajaran itu yang pertama seperti tujuan pembelajaran yang pertama, Pak, yakni peserta didik diharapkan mampu, Pak, mampu memahami konsep dasar dan juga bentuk-bentuk perubahan sosial. Itu Pak, itu dari segi pengetahuan. Kalau dari segi keterampilannya Pak, peserta didik diharapkan untuk mampu nih Pak mempresentasikan hasil analisis ataupun pengamatannya terhadap bentuk-bentuk perubahan sosial di lingkungan sekitar Pak. Baik. Jadi tadi sudah Pak sampaikan area pengembangan pelajaran di kelas. Kemudian Pak selanjutnya Pak kan? Iya Pak. Jadi rancangan pembelajarannya bagaimana Pak yang bisa akan Bapak lakukan di kelas Pak? Rancangan pembelajaran Pak. Rancangan pembelajaran yang pertama itu mungkin nanti didahului dengan pendahuluan ya Pak. Doa terlebih dahulu dengan siswa, kemudian melakukan presensi di kelas, kemudian melakukan penyampaian pemantik kepada siswa. Setelah itu tadi kegiatan pendahuluannya, kemudian di kegiatan intinya Pak nanti akan saya pribadi bagi menjadi 3 kelompok, di mana kelompok tersebut nantinya akan diberikan 3 tugas yang disesuaikan dengan beban kerja atau tanggung jawab masing-masing kelompok. Itu nanti ada penilaiannya di situ dari tugas yang saya berikan terhadap kelompok, ada dari segi audionya Pak, auditorialnya, kemudian dari visualnya dan kinestetik. Jadi ada 3 penilaian juga. Untuk kegiatan penutup mungkin nantinya di rancangan pembelajaran itu peserta didik kembali merefleksikan atau menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan.
Baik Pak, kalau nanti Bapak mengajar di kelas kan tentunya Bapak menggunakan strategi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran. Jadi kira-kira Pak besok ketika Bapak melakukan supervisi di kelas, apa strategi pembelajaran perlakuan, kemudian metode pembelajarannya bagaimana Pak? Baik, terima kasih Pak. Untuk strategi yang saya persiapkan untuk kegiatan pembelajaran nantinya, itu yang pertama untuk strategi pembelajarannya saya akan menggunakan ya Pak model atau konsep pembelajaran berdiferensiasi Pak. Berdiferensiasi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional Pak melalui studi kasus di kehidupan sehari-hari itu Pak untuk strategi pembelajarannya. Kemudian untuk model pembelajarannya itu biasanya yang saya gunakan selama pembelajaran di kelas Pak, dan nantinya di pembelajaran yang akan dilakukan itu menggunakan model problem based learning Pak. Jadi pembelajaran berbasis studi kasus atau masalah di lingkungan sekitar. Nah untuk metode pembelajarannya itu nanti ada diskusi kelompok Pak, kemudian ada sesi tanya jawab dan sesi penugasan. Jadi baik Pak, jadi besok Bapak akan menggunakan strategi berdiferensiasi yang terintegrasikan dengan sosial emosional. Kemudian metode pembelajarannya yaitu penemuan kasus ya Pak ya, atau disebut dengan problem based learning. Ya, problem based learning. Iya baik. Kemudian Pak kan, ya Pak. Jadi itu semua akan Bapak lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Baik Pak, berdoa dimulai. Baik, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini. Amin. Nah, hari ini bertemu lagi bersama saya, ya. Kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Namun sebelum masuk ke materi bentuk-bentuk perubahan sosial, saya mau mengecek dulu nih kehadiran kalian pada hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Oke, berapa orang? Dua. Dengan alasan apa nih? Sakit. Baik, yang sakit mudah-mudahan kita doakan segera sembuh ya. Iya. Baik, langsung aja kembali ke topik pembelajaran pada hari ini. Nah, perlu kalian ketahui agenda pembelajaran kita hari ini bertujuan agar nantinya kalian bisa memahami konsep dasar dari perubahan sosial dan bentuk-bentuk perubahan sosial dalam lingkungan sekitar, serta mampu mempresentasikan apa saja bentuk-bentuk perubahan sosial dalam lingkungan sekitar atau kehidupan kalian sehari-hari. Oke. Nah, sebelum itu saya sudah memberikan materi melalui PowerPoint dan juga video pembelajaran berkaitan dengan konsep materi ini sudah dikirimkan ke grup kelas kalian masing-masing. Nah, kalau Anda mau bertanya silakan bertanya. Kalau Anda mau bertanya silakan bertanya terkait materi ini. Jadi bisa langsung dibuka ya materinya. Seperti itu. Kita pembelajarannya diskusi. Jadi yang tidak kalian paham silakan ditanyakan terkait apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Baik, saya kasih mungkin waktu
berapa menit untuk melihat materinya? Berapa menit? 1 jam? 2 jam? Oke, sudah dibuka? Kita langsung saja ke materi yang pertama, di materi yang PowerPoint ya. Nah, sebelum masuk ke bentuk-bentuk perubahan sosial, kalian harus paham dulu nih. Ini sebagai ilmu juga atau wawasan kalian, apa sih sebenarnya perubahan sosial di situ? Nah, perubahan sosial ini adalah inti dari perubahan sosial itu ada sesuatu dari diri kalian pakai baju putih abu-abu. Ketika besoknya kalian pakai baju putih abu-abu, itulah yang dinamakan perubahan. Perubahan sosial itu seperti apa? Misal, contoh dari perubahan sosial yang paling nyata di kehidupan kalian sehari-hari adalah ini. Dulu di 2010, sebelum 2010, handphonenya tidak ada yang berbasis Android, tidak ada yang berbasis Android. Paling canggih itu handphone yang berbasis QWERTY atau BlackBerry Messenger. Iya, QWERTY atau BlackBerry Messenger. Nah, karena orang-orang terdahulu nggak puas, gitu ya, nggak puas dengan keadaan yang ada, maka muncullah yang dinamakan sistem HP ini. Ini dinamakan apa? Pakai sistem operasi apa? Android atau iOS? Android. Kalau iOS dipakai oleh HP mereka. Pakai Dastar. Dastar dulu identik dengan mama zaman dulu nggak? Ya. Sekarang yang generasi muda hobi nggak pakai Dastar? Hobi. Nah, itu kan tren pakaian era 90-an atau 2000 sebelum 2010 pakai Dastar. Sekarang kenapa generasi muda hobi pakai Dastar? Karena timbul lagi yang namanya tren atau kesukaan kalian terhadap mode atau cara berpakaian dari zaman dahulu yang menurut kalian keren. Jadi perubahan itu gak cuma dia arahnya ke kemajuan di masyarakat, tapi juga dia akan kembali ke posisi semula atau bahkan kemunduran. Contoh kemundurannya, dampak positifnya dapat mempermudah kita, iya, mendapatkan informasi. Dampak negatifnya apa? Kecanduan. Nah, perubahan sosial itu adalah keinginan kalian untuk berubah aja. Udah, ini. Kalau ada sesuatu keinginan kalian untuk berubah besok dibandingkan hari ini, maka itulah perubahan sosial. Misal hari ini kalian pakai baju putih, besok kalian mau pakai baju batik. Nah, besoknya ketika kalian pakai baju batik, itulah yang dinamakan perubahan sosial. Suatu keadaan yang lebih baru, baik itu sifatnya memberikan arah yang lebih maju atau malah sebaliknya. Sampai sini Pak. Oke. Nah, tadi konsep dasar berkaitan dengan perubahan sosial ya. Jadi perubahan sosial itu dibagi menjadi beberapa bentuk. Nah, bentuknya apa aja? Seperti yang saya share juga ke kalian, kirimkan juga ke kalian PowerPoint-nya. Itu ada yang namanya perubahan evolusi. Oke. Kira-kira dari gambar ini, dari gambar ini, ada tergambar nggak dari kalian? Kira-kira maksud orang? Iya, ini kalau dalam konsep sosiologinya disebut dengan teori evolusi Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu awalnya dari kera atau monyet rumah. Nah, kenapa teori evolusi Darwin yang mengatakan manusia itu berasal dari kera? Karena perubahan manusia itu berjalan sangat lambat. Misal, kalian yang sekarang dulu kan masih bayi beranjak menjadi anak kecil, beranjak jadi remaja, dewasa, hingga tua. Semua itu butuh proses, dan proses itu bukan berjalan dalam waktu yang cepat, tapi bertahap dan dalam jangka waktu yang lama.
Kayak gambar di sini. Pertama kera, kemudian kera mulai berkembang lagi menjadi kera yang berjalan tegak. Kalau dalam konsep sejarah itu kera yang berjalan tegak disebut dengan Homo sapiens. Kemudian berubah lagi menjadi manusia sempurna. Jadi manusia kembar dalam diri manusia itu berjalannya melalui beberapa tahap. Dan menurut si teori evolusi ini, dari manusia yang asalnya dari kera menjadi manusia sempurna. Kalau dalam teori agama Islamnya tidak seperti ini. Tapi kalau dalam teori perubahan sosialnya, karena menganut teorinya si Charles Darwin, manusia dikatakan awalnya dari kera. Nah, di sini juga tadi sudah saya kirimkan video di kalian, ada link video, gitu ya. Nah, nanti kalian tonton juga link video itu berkaitan dengan bentuk-bentuk perubahan sosial. Setelah ini akan ada tugas yang akan saya berikan berkaitan dengan materi. Tugasnya di PowerPoint yang sudah saya kirimkan. Oke, inti kembali berkaitan dengan perubahan evolusi atau perubahan nambah. Nah, contoh lain dari perubahan evolusi atau perubahan nambah misalnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Kalau tadi saya contohkan perubahan manusia, menurut si Darwin manusia dari kera menjadi manusia sempurna. Yang menurut kalian perubahan ini itu berjalan lama tapi bertahap apa? Proses belajar termasuk ini nggak? Belajar itu ada yang instan nggak? Ya, waktu. Iya, waktu salah satu perubahan sosial juga. Ada lagi? Kalau kalian belajar itu termasuk perubahan sosial lambat atau perubahan sosial cepat? Lambat. Butuh belajar. Iya, butuh belajar, butuh proses. Ya, jadi perubahan lambat atau evolusi ini yang dinamakan adalah perubahan melalui proses. Makanya seperti saya katakan tadi, perubahannya berlangsung melalui tahapan. Tahapan inilah yang dinamakan proses. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita tes konsentrasi dulu ya. Konsentrasi dulu. Iya, Andri sudah hafal seperti ini. Oke, coba berdiri dulu. Sudah? Sudah, Pak. Nah, kita tes konsentrasi. Ingat instruksi yang saya berikan. Kalau saya bilang 1, berarti kalian tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang 2, berarti kalian tepuknya 4 kali. Kalau saya bilang 3, berarti tepuknya 1 kali. Paham? Paham. Coba kita ulang. Tadi kalau saya bilang 2, tepuknya berapa? 2. Kalau tepuknya 4, kalau tepuknya 1 berarti 2. Kalau tepuknya 2 berarti 4. Kalau tepuknya 3 berarti 1. Oke, kita mulai ya. 2. Ayo. 2 tadi berapa? 4. 3. 1. 3. Tidak konsen. Kita ulang lagi. 3. 1. 2. 2. 3. 3. 1. 1. Oke. Lanjut lagi atau sudah? Sudah. Oke, kembali ke tempat ya. Ya, tadi itu ya.
kembali, inti dari teori evolusi ini adalah perubahan manusia atau perkembangan masyarakat itu berjalan secara pelan atau lambat. Kenapa? Karena perubahan di masyarakat itu melalui tahapan-tahapan atau proses. Oke. Contoh lainnya kalau di sekolah itu dalam proses belajar. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada Bang? Oke, kalau Bang kita lanjut lagi. Ke perubahan sosial cepat atau revolusi. Perubahan sosial cepat atau revolusi di sini bisa dikatakan adalah perubahan yang dia tidak membutuhkan waktu yang lama, dan juga berjalan secara instan kalau bisa dibilang. Contohnya di sini adalah handphone. Handphone ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Misal hari ini kalian beli HP merek apa? Oppo apa? A16. Oke, bisa jadi nanti setelah kalian beli Oppo A16, selang seminggu keluar lagi namanya Oppo A16K. Selang seminggu lagi keluar lagi yang namanya Oppo A17. Kayak iPhone sebenarnya kalau diperhatiin gitu ya, perubahannya gimana di bagian mana? Kamera. Hari ini kameranya 1, besok 2, besoknya lagi 3. Geser kemari Oppo apa lagi namanya? Kalau Oppo 1 misalnya Oppo Mini bisa kita ambil itu. 2 iPhone. Tanggal gitu ya. iPhone dengan kamera 1 iPhone apa? XR. Oke. iPhone dengan kamera 2 apa? 11 Pro. iPhone dengan kamera 3 apa? 12 Pro Max. Pindah kembali kameranya sebelah kanan. Jadi iPhone apa? 15. Jalan lagi dia. Kan kemarin yang iPhone itu apa kan? Kemudian jalan. Berubah lagi kan? 15 Pro Max. Nah, dalam tempo yang singkat, cuman ganti posisi kamera aja udah beda namanya. Gitu. Padahal kalau kalian yang punya HP kameranya juga, kamera HP ini cuma bisa dipakai berapa? Satu. 2 lagi apa? Itu beda kegunaan Untuk kalau dasarnya kalau kalian perlu ketahui itu 2 lagi itu untuk aksesoris ya. Kenapa? Karena yang bisa digunakan cuma 1 kamera belakang. Hari ini kalian pakai sepeda motor Supra X misalnya. Sebulan lagi kalian pakai motornya Aerox misalnya. Sebulan lagi Aerox udah keluaran terbaru lagi. Aerox apa misalnya? Atau sebulan lagi keluar sepeda motor tanpa roda. Terbang. Kenapa disebut cepat? Karena dalam perubahan revolusi ini yang dilihat adalah kemampuan berpikir manusianya. Kemampuan berpikir manusia itu semakin banyak dia belajar, maka semakin cepat dia untuk berubah. Kalau di evolusi tadi kebalik, yang dinilai itu dari kondisi makhluk hidupnya. Misal kayak kalian manusia dari bayi berubah lagi nanti jadi anak-anak berubah. Karena disebabkan oleh perkembangan daya pikir manusia. Semakin cepat daya pikir manusia, maka akan semakin cepat pula perkembangan yang terjadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Contoh paling nyata dari perubahan sosial cepat atau revolusi ini adalah teknologi. Handphone kalau kata lainnya apa? Teknologi. Itu identik dengan perubahan sosial cepat. Oke, kita lanjut lagi ke perubahan sosial kecil. Perubahan sosial kecil ini intinya adalah perubahan sosial yang tidak membawa pengaruh bagi banyak orang. Contoh, hari ini model rambutnya si Aris seperti ini. Buat hari ini. Si Bagas, coba lihat. Ngikut nggak model rambutnya si Aris? Iya. Andri ngikut nggak model rambutnya si Aris? Enggak. Nah, itu tadi yang dinamakan perubahan kecil. Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang itu
kayak kalian aja dalam menggunakan handphone, handphone lagi. Hari ini si Aris pakai Oppo A16. Ada yang sama pakai Oppo A16? Tidak. Zubaiga, tanya Zubaiga. Satu kelasnya ada yang sama nggak selain Zubaiga? Iya. Karena itu tadi perubahan sosial kecil ini hanya membawa pengaruh kecil terhadap diri seseorang. Seperti yang saya bilang juga, perubahan sosial kecil ini hanya terjadi pada diri satu orang aja dan tidak membawa pengaruh kepada lingkungan masyarakat yang lebih besar. Contoh di sini mode atau gaya rambut. Gaya rambut di foto ini seperti ini, ada yang ikut nggak? Kalian ada yang pernah ikut? Enggak. Ini gaya rambut tahun berapa? Tahun 90-an. Iya, gaya rambut tahun 90-an. Oke, sampai di sini Pak. Ada pertanyaan? Tidak. Nggak ada. Oke. Kalau perubahan sosial kecil dia lebih identik dengan perubahan dalam gaya rambut atau model berpakaian. Oke, selanjutnya perubahan sosial besar. Perubahan sosial besar ini kebalikan dari perubahan kecil. Perubahan sosial kecil. Kalau tadi hanya biasanya terjadi dalam satu diri orang saja, perubahan sosial besar ini terjadi dalam seluruh lapisan masyarakat. Contoh, perubahannya dari masyarakat yang hidupnya di sektor pertanian, sawah, menjadi masyarakat yang bekerja di bidang pabrik. Dulu di sini sebelum ada Pakisari, masyarakat kerjanya apa? Pasti bertani, iya, bersawah, bertani, gitu ya. Karena kan perkebunan sawit muncul kalau ada pabrik sawit. Nah, karena itulah perubahan ini terjadi tidak hanya membawa ke dalam diri satu orang aja. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugio SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 5 Kedua Muda, Kabupaten Cetamnya. Baik, di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh sahabat saya, rekan saya, yaitu Bapak Wisnu Kamarian, Sosio. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Ya, jadi Pak kan kemarin Pak kita sudah melakukan bincang-bincang yaitu tentang pra observasi Pak. Nah, alhamdulillah hari ini tadi tepatnya jam 8 sampai dengan jam 10 Bapak sudah melakukan observasi di kelas dan saya sudah mencatat apa-apa yang sudah Bapak lakukan di kelas. Nah, di sini Pak, saya ada sedikit pertanyaan kepada Bapak nih Pak. Ya, Pak. Ya, apakah saya boleh bertanya Pak? Boleh Pak. Ya, jadi Pak, pertanyaan pertama Pak, kira-kira bagaimana Pak perasaan Pak Wisnu setelah melakukan kegiatan supervisi di kelas tadi Pak? Terima kasih Pak Sugio. Ya. Jadi perasaan saya ketika tadi setelah selesai Pak melakukan supervisi atau selama supervisi itu yang pertama mungkin deg-degan Pak. Ya. Deg-degan cara jarang supervisi. Ya. Kemudian terpacu juga nih Pak, terpacu untuk memberikan yang terbaik selama supervisi. Jadi ada perasaan bangga juga, kemudian ada perasaan senang juga gitu Pak Ya. terkait kegiatan supervisi tadi, dimana saya bisa mendapatkan pengetahuan nih Pak atau wawasan lebih terkait kekurangan dan kelebihan kegiatan pembelajaran saya. Jadi Pak kan kemarin kita sudah bincang-bincang tentang area pengembangan yang Pak kan yang akan dilakukan pas di observasi. Nah, jadi Pak pertanyaannya bagaimana area pengembangan yang sudah Bapak Wisnu siapkan dan penerapannya tadi Pak kita di kelas Pak. Bagaimana Pengembangan areanya Pak. pengembangan area? Baik, untuk pengembangan areanya tadi Pak mungkin sudah hampir berjalan Pak ya, Ya. sudah hampir berjalan area-area yang sudah saya siapkan kemarin. Ya. Cuma memang beberapa memang harus diperbaiki Pak. Ya. Dan yang sudah memang bagus tadi area pengembangan itu di bagian pemahaman siswanya Pak. Ya. Pemahaman siswanya di bagian pengetahuannya. Namun mungkin
siswa belum termotivasi gitu Pak. Ya. Jadi perlu dimotivasi lagi untuk di bidang keterampilan dalam hal presentasi tadi Pak. Presentasi di keterampilan. Iya, jadi yang sudah itu tentang motivasinya Pak ya. Motivasi. Iya, baik Pak. Jadi mungkin Pak ada langkah-langkah Pak ke depan apa yang harus Bapak lakukan untuk memperbaiki motivasi anak Pak. Baik. Terima kasih Pak. Mungkin langkah-langkah ke depan untuk lebih memotivasi anak-anak lebih aktif lagi di belajar di kelas. Mungkin yang menggunakan alat-alat peraga atau alat-alat dalam pembelajaran Pak, media pembelajaran untuk lebih kreatif lagi. Kemudian saya mungkin nantinya ke depannya akan menggunakan berbagai ice breaking untuk Pak. Karena tadi mungkin kurang ice breaking, jadi siswa kurang aktif gitu. Jadi untuk kedepannya lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi dari segi ice breaking, kemudian dari segi penyampaian juga lebih banyak tanya jawabnya lagi seperti itu Pak. Oh ya, jadi rencana ke depan supaya lebih inovatif itu Bapak akan melakukan ya mungkin penambahan speaking ya Pak ya. Kemudian apa lagi tadi Pak? Penambahan dalam ini Pak, penggunaan media-media yang lebih kreatif lagi. Oh ya, akan lebih menggunakan media Pak ya. Ya baik Pak. Jadi itu langkah-langkah yang dilakukan Pak ya. Ya baik Pak. Jadi kemudian rencana nih Pak kan, rencana yang sudah Bapak susun itu Pak, rencana kapan Pak akan segera Pak lakukan itu Pak? Rencana itu Pak mungkin setelah tahap ini ya Pak, evaluasi pembelajaran atau refleksi pembelajaran di semester ini, dan ketika nanti saya menerima feedback ataupun respon dari siswa mengenai pembelajaran yang sudah saya lakukan, maka akan saya perbaiki di semester depan Pak. Berhubung kan ini sudah semester akhir Pak ya, sudah selesai ujian. Jadi di semester awal nanti, semester depan tahun depan itu akan saya mulai perbaiki lagi Pak, kekurangan-kekurangan yang saya lakukan di pembelajaran sebelumnya. Ya, baik Pak Wisnu. Terima kasih Pak Wisnu atas bincang-bincang kita yang sudah menemani saya ya kan dalam acara ya pemenuhan untuk tugas saya yaitu observasi untuk supervisi akademi. Jadi dari awal kemarin kita sudah bincang tentang pra-observasi, tadi pagi juga sudah nonton observasi di kelas, dan ini paskanya. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, insya Allah tahun depan bisa lebih baik lagi ya. Iya, oke. Terima kasih Wisnu. Terima kasih kembali. Ya, demikianlah bincang-bincang kami pasca observasi yang tadi pagi dilakukan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami semua. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.